satu komoditas istilahnya, satu produk lah begitu yang dikonsumsi oleh masyarakat. Nggak aneh dong kalau akhirnya masyarakat curiga bahwa gimana nih yang lain gitu. Misalnya katakan gula atau ini yang saya baru dapatkan informasinya berkaitan dengan LPG. Ada lagi nih di mana LPG siasat jahat komplotan pengoplos gas LPG subsidi, gas dipindah ke tabung 12 kg. Tadi kita sebelum mulai acara kita sudah menyebutkan, Kang Hendra bilang sebenarnya ini fenomena yang sudah lama. Ya, tapi balik lagi ini kan dikonsumsi tiap hari sama masyarakat begitu dan merugikan masyarakat. Betul. Gimana nih akhirnya masyarakat harus menanggapi ketidakpercayaan ini dan bagaimana akhirnya pemerintah harus bertindak untuk mengembalikan kredibilitas dan juga kepercayaan sebagai pelaksana negara yang juga mengintervensi komoditas-komoditas yang langsung berkaitan dengan kehidupan sehari-hari bagi masyarakat. Inilah kesempatan gimana pemerintah harus mengembalikan kepercayaan publik ya. Kita tahu sebelumnya ada kasus pengoplosan BBM kan, lalu sekarang ada kasus penyunatan minyak kita. Ini kan semacam kayak jadi serangkaian. Ini kalau gitu. iya kalau terus dibiarkan, wah ini bisa bahaya juga nanti memicu ketidakpercayaan gitu. Tapi tetap konsumen juga sebagai pembeli ya harus tetap cerdas juga. Dia nggak boleh hanya menyerahkan semua, percayakan dia beli produk terus oke kita percaya, tetap harus kita pantau juga sih sebagai konsumen juga gitu sih. Ya sebenarnya penegakan hukum yang tegas itu sih. Tadi kan Satgas Polri udah turun, kemarin misalkan ada distributor di Depok katanya udah ditangkap juga kan. Bahkan ada video pabriknya seperti apa segala macam. Saya pikir kalau memang yang nama PT-nya jujur. Iya. Jujur yang tidak jujur. Ada juga PT yang namanya Abadi atau apa itu. Tapi maksudnya penegakan hukum yang serius ya. Jadi publik itu akhirnya bisa trust kembali ketika oh ya ini mereka jelas-jelas menyunat kapasitas takaran dari minyak goreng dan mereka dihukum berat misalkan, dan itu tidak akan terulang lagi di masa depan gitu. Karena kalau terulang lagi ya pasti akan begitu lagi. Dan satu hal ketika seandainya konsumen minyak kita sudah beli barang yang ternyata di luar takaran, bagaimana cara pengembalian kerugiannya? Ini yang perlu dijawab sama negara. Kan udah dibuka ya. Iya. Udah dipakai juga. Karena undang-undang perlindungan konsumen menyebutkan bahwa itu bisa dikompensasikan atau diganti rugi. Nah ini gimana nih? Ya itu yang menjadi pertanyaan saya. Ini jika selisih takaran ini dianggap kecil, maksudnya kecil dan besar mungkin diatur ya di Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan. Memang betul, tapi bagaimana nih akhirnya kalau masyarakat menemukan yang memang akhirnya kurang, ya itu kan hitungannya rugi. Berarti kan apa yang ditulis di kemasan kemudian yang diterima oleh masyarakat berbeda. Katakanlah yang ditemukan oleh Satgas Pangan Polri itu kalau tidak salah informasinya adalah 0,92 liter. Itu kan berarti ada 800 ml selisihnya. Ya kalau buat saya sih saya nggak mau rugi gitu kan, saya belinya 1 liter gitu. Apakah ini bisa diteruskan ke level hukum begitu untuk perlindungan konsumen konteksnya? Iya, di level pemerintah pun khusus Kementerian Perdagangan memang sudah menyampaikan bagi ada konsumen yang merasa takarannya kurang bisa minta ganti rugi, tapi mekanisme seperti apanya itu belum jelas juga. Mana itu yang perlu dan saya rasa masyarakat kita juga nggak akan mau repot-repot Pak. Maksudnya kan pasti kan mereka akan ya sudahlah ini udah terjadi, kita ikhlaskan, nanti ke depan kita lebih hati-hati membeli kemasan 1 liter. Pasti begitu ini kan? mengikis kepercayaan berarti kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk yang istilahnya diintervensi oleh pemerintah yang sebenarnya tujuannya baik loh, gitu kan, supaya terjangkau, supaya masyarakat juga bisa menikmati komoditas-komoditas yang dilindungi oleh pemerintah. Apalagi minyak goreng kan, kalau enggak nanti nggak ada minyak goreng pada minta disuruh makan dengan rebus lagi kan, direbus lagi kan. Apalagi kalau yang buka puasa pakai gorengan. Nah, ini mungkin akan menjadi pertanyaan yang terakhir, mungkin boleh dijawab oleh Bang Iqbal. Ini kan kita bicara berkaitan dengan fenomena, itu tadi balik lagi kredibilitas pemerintah berkaitan dengan bagaimana sih caranya memastikan semua yang dalam tanda kutip disubsidi atau diintervensi oleh pemerintah bisa sampai ke masyarakat dengan tepat sasaran, kemudian volumenya tepat, kualitasnya juga benar begitu. Apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk meyakinkan masyarakat lagi? Karena kalau saya boleh fair, dari komentar netizen yang ada 700 itu, bisa dikatakan 699 diantaranya adalah komentar negatif. Gitu. Ini kan menggambarkan ya, meskipun memang bisa dikatakan tidak semua komentar organik, tapi ya ini menggambarkan
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ya kalau menurut saya ketika sekarang kan ya mumpung ya masih terjadi di awal pemerintahan Pak Prabowo juga, kemudian pemerintah daerah juga baru dilantik ya, kemudian sudah ada retret juga di Magelang gitu, untuk menyamakan visi dan misi. Betul. Dan beberapa kementerian lembaga ini kan juga nggak punya tangan di daerah. Misalkan Kementerian Perdagangan itu kan dia sifatnya koordinasi ke dinas perdagangan dan perindustrian. Jadi harusnya ke depan dia semakin diperkuat ya koordinasinya, kemudian juga pengawasan terutama, dan bila perlu memang kalau melibatkan aparat penegak hukum ya lakukanlah. Benar. Karena ini untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat ini butuh waktu. Gitu. Dan mumpung ini masih di awal-awal, jadi saya pikir masih banyak waktulah untuk mengembalikan kepercayaan itu. Karena apalagi ini timbangan Pak, ya kita takaran ini kan ya tadi yang saya sempat singgung. Tidak abu-abu ya, iya, ini udah hitam dan putih. Di Al-Quran gitu. pun juga disebut berkali-kali gitu, jangan mengurangi takaran gitu. Dan ini kita temukan mungkin ramai ya ketika di bulan puasa ini gitu. Ini sangat-sangat menurut saya mengganggu ya, mengganggu ketenangan ibadah dari umat muslim terutama gitu. Oke, dan ya itu tadi jangan sampai terjadi no viral, no justice. Jangan sampai viral dulu, baru akhirnya diberesin. Kalau bisa laporan di awal, 1-2 laporan langsung diberesin. Jangan sampai rame dulu di media sosial atau di masyarakat. Ya ini yang akhirnya mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.